Rahmatullah Ramadan. Siap, Pak. Makasih, Pak Teguh. Iya, Namanya Pak. siapa Pak? Ini Mohon kan maaf, saya panggilnya siapa gitu? Rahmatullah aja, Pak. Oke Pak Atau Ramadan, nggak Pak apa-apa. Rahmat ya, silakan Pak Rahmat. Siap. Iya, Pak. Ini kan saham Bumi tahun 2020 kemarin kan mulai bergerak, Pak. Dari harga 50-nya setelah sempat mati suri ya. Karena kan saya mau masuk, Pak, ke saham Bumi waktu itu. Cuman ragu, karena kan hutangnya besar. Kemudian manajemennya konon katanya kan jelek. Bentar, Nah, kemudian bentar. Pak Rahmat, siap. angkatan tahun berapa pertama kali buka rekening di saham tahun berapa? eh 2019, Pak. Angkatan COVID, Pak. Oh berarti belum tahu ya bumi itu kayak gimana sejarahnya ya? Siap, siap. Oke, tapi nggak apa-apa, silakan lanjut. Gak apa. Ya, Pak. Ya kan katanya konon manajemennya jelek. Kemudian Konon. beberapa waktu lalu kan, Hmm. ya, beberapa waktu lalu kan grup Salim masuk, Pak, dengan dana yang cukup besar melalui private placement itu, eh, yang uangnya itu untuk bayar hutang sampai dia kan bisa jadi PSP. Nah, itu view ke depannya gimana, Pak? Setelah pergantian manajemen ini, Pak. Gitu aja sih, Pak Teguh. Pak Rahmat udah pegang sahamnya atau baru mau masuk? Saya pegang saham PTBA, Pak. Cuman kan sekarang PTBA lagi gonjang-ganjing ini. Nah, rencananya kalau misalnya view ke depannya Bumi ini oke, ya mungkin saya alihkan ke situ, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti belum pegang ya, baru rencana gitu. Belum. Baru rencana, Pak. Oke, saya jawab ya. Nah, bumi ini juga menarik karena memang kemarin sempat heboh ya. Jadi ginilah sebenarnya gini. Bumi itu melalui anak usahanya ya, Kaltim Primakol, lalu Arutmin dan lain-lain, itu memang perusahaan batubara terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi batubaranya itu mendekati 100 juta ton per tahun total. Nomor duanya itu Adaro. Dan itu jauh, Adaro itu cuma 40 sampai 50 juta ton. Jadi bumi ini jauh lebih besar daripada yang nomor duanya. Nomor tiganya Indika, melalui anak usahanya namanya Kideko. Kideko itu sekitar 30 juta ton. Nomor empatnya baru PTBA. Nah, jadi kan kalau dari situ ya harusnya bumi menarik dong ya. Kan kita lihat Indika naik, PTBA naik, Adaro naik. Lah kenapa bumi meskipun memang kemarin naik ya, oke betul dia naik, tapi kok telat gitu. Dia baru naik itu ya setelah ada isu grup Salim ini. Sebelumnya dia digocapan aja. Kenapa? Ya kita baca laporan keuangannya, rugi terus. Jadi begini Bumi Resources itu. Buminya itu sendiri kan perusahaan holding sebenarnya. Beda dengan PTBA. PTBA itu ya dia langsung perusahaan batubaranya, ITMG juga sama. Tapi kalau Bumi, yang perusahaan batubaranya itu adalah anak usahanya, KPC, Kaltim Primakol, dan juga Arutmin. Arutmin itu di Kalimantan Timur sana. Dianya sendiri adalah holding. Nah, kalau dia itu mengakuisisi anak-anak usahanya itu, KPC dan lain-lain, itu apa dulu? Pakai utang, Pak. Utang. Nah, sebenarnya Adaro juga sama. Adaro ini kan grupnya Saratoga ya, Edwin Suryajaya sama sekarang Mas Menteri itu, Sandiaga Uno. Tapi meskipun dulu mereka mengakuisisi Adaro dari konglomerat namanya Sukanto Tanoto, itu pakai utang, tapi begitu sudah selesai, sudah lunas utangnya, ya sudah. Enggak hajar lagi kanan kiri, akuisisi lagi sana sini gitu. Ini Bumi ya, ownernya Grup Bakri, dia akuisisi KPC. KPC-nya sudah cuan, harusnya duitnya bisa dipakai untuk melunasi utang-utangnya. Apa yang mereka lakukan? Dia justru ambil utang lebih besar lagi, akuisisi lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Makanya ada anak usahanya itu namanya BRMS. Tahu Pak Rahmat? Bumi Resources Mineral. Ya. Tahu, Pak, tahu. BRMS ini isinya adalah perusahaan-perusahaan tambang juga tapi yang non batubara. Ada namanya itu Citra Palu Mineral, Dairi Prima dan macam-macam di Sulawesi sana, di Palu, di Gorontalo segala macam. Jadi pokoknya semuanya diambil sama grup Bakri ini. Dan mereka ambil utang. Padahal ya, namanya batu bara itu kan fluktuatif ya harganya, siklikal kan. Jadi Bakri itu mereka ketika harga batu bara lagi tinggi, mereka lagi cuan, mereka bukannya ya sudah amanin dulu profitnya gitu. Mereka justru ambil utang lagi
ke bank atau lembaga keuangan lain, dan bank ya tentu saja ya suka-suka aja karena ya ini masih sehat segala macam, perusahaannya masih cuan. Nah begitu harga batu bara turun, bumi struggle, ya kan cicilan utang tetap harus bayar, bunganya tetap harus bayar dan seterusnya. Jadi sudah sejak 10 tahun lalu mungkin, sejak booming batu bara 2011 itu akhirnya mereda, 2011 itu harga batu bara booming sampai $140 per ton. Nah 2012-nya itu udah mulai turun lagi. Nah sejak tahun 2012 itu sampai hari ini bumi itu struggle, gali lubang tutup lubang bisa dibilang seperti itu. Tapi hebatnya nggak bangkrut, Pak. Hebatnya nggak bangkrut. Ada loh perusahaan batu bara lain yang bangkrut. Tahu Beraukol Energy, kodenya BRAU. Udah delisting dia. Akhirnya diambil alih sama grup Sinarmas karena dia punya utang banyak dan nggak bisa bayar. Lalu ada lagi Borneo Lumbung Energy. Itu punyanya Samintan namanya, pengusaha besar juga bangkrut. Jadi intinya kalau yang utang-utang gede dan di batu bara itu ujungnya bangkrut lah. Kalau PTBA, ITMG itu nggak ada utang-utangan begitu, ya dia gali batu bara. Kalau misalnya batu bara lagi turun, ya dia labanya turun atau bahkan rugi ya, tapi nggak bangkrut, kan dia nggak punya utang, gitu ya. Tapi bumi ini somehow bertahan terus, Pak. Jadi kalau perusahaan yang lain ya, biasanya kalau udah bangkrut begitu, udah diambil alih, bakrinya udah keluar gitu. Ini enggak, dia bertahan terus sampai hari ini. Hebat sih kalau saya bilang gitu ya. Kok bisa gitu loh? Jadi kalau perusahaan nggak bisa bayar utang itu kan urusannya ke pengadilan, ya kan nggak bisa langsung disita begitu aja asetnya. Nah di pengadilan itu mereka menang terus gitu loh, entah bagaimana caranya gitu loh, luar biasa. Nggak bayar utang tapi tenang-tenang aja gitu loh. Nah, tapi lama-lama ya, tapi ginilah, karena aksi gali lubang tutup lubang seperti itu gitu, ya perusahaannya bahkan ketika sekarang booming batu bara lagi gitu ya tetap aja begitu. Laba tapi kecil, ekuitasnya negatif, utangnya gede banget, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya ada grup Salim. Kalau saya lihat grup Salim begini, namanya konglomerat di Indonesia itu Pak, itu pasti mereka punya aset di sumber daya alam. Grup Jarum, punya nggak batu bara? Punya. Sinarmas, punya nggak batu bara? Punya. Salim, setahu saya nggak punya. Salim ini nggak punya dia. Baru kemarin aja dia sempat ada akuisisi di Australia sana, tapi kecil lah. Ya Salim ya bisnisnya di mie instan, makanan dan yang lain-lain ya. Tapi dia batu bara itu nggak ada gitu. Nah mungkin grup Salim ini ngelihat ada peluang sebenarnya di batu bara ini. Sampai hari ini peluangnya masih ada karena harga batu bara naik terus. Di Eropa ada perang Rusia, Ukraina dan seterusnya. Tapi ya mereka agak ketinggalan kereta lah. Kalau mereka baru mau masuk sekarang, kan gini loh, jangan samakan grup Salim dengan kita-kita. Kita tertarik sama saham batu bara, kita anggap prospeknya menarik. Apa yang kita lakukan? Beli sahamnya di pasar. Salim yang nggak mau kayak gitu, dia maunya akuisisi. Ngapain dia beli cuma 1 lot, 2 lot? Dia pengennya akuisisi perusahaan gitu. Dia menjadi pengendali perusahaannya. Tapi kalau kondisinya sekarang nih harga batu bara lagi tinggi-tingginya, perusahaan mana yang mau jual? Grup mana, pengusaha mana yang mau jual usahanya di batu bara? Nggak akan ada. Kalaupun ada, harganya tinggi banget. Ngerti ya? Jadi maksud saya gini loh, misalnya ITMG nih ownernya itu kan grup Banpu namanya dari Thailand. Misalnya somehow grup Banpu ini harus keluar dia nggak harus jual ITMG-nya ini. Lalu Salim masuk, itu harganya pasti premium Pak. Mungkin harga per lembar sahamnya 100.000 atau bahkan 200.000 rupiah, jauh di atas harga pasarnya saat ini, yang 40.000 gitu loh. Nah, karena kalau akuisisi itu biasanya harganya memang premium, jadi karena belinya gelondongan kan seperti itu. Terus kesempatan itu ada di bumi ternyata. Ingat, kalau kita retail masuk bumi dikerjain. Pasti digoreng, turunin lagi segala macam gitu kan, perusahaannya kagak bayar dividen segala macam. Tapi ini Salim dia masuk dan dia menjadi pengendali. Memang bakrinya tetap di situ, tapi sekarang posisi bakri itu di bawah dia. Dari sisi porsi ya lebih besar
Salim gitu, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya Bakri mau ngapa-ngapain ya nggak bisa. Kan sekarang pengendalinya di Salim gitu loh, posisinya beda. Dan Salim hanya keluar dana 15 triliun, Pak. 15 triliun itu berarti kan sekitar 1 miliar dolar untuk memperoleh sepertiga dari perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Worth it enggak? Worth it menurut saya sih. Murah segitu tuh. Betul. Dan jangan lupa, Salim membeli saham Bumi itu bukan beli dari Bakri. Sahamnya Bakri dibeli sama dia, bukan. Tapi dia mekanismenya namanya private placement. Dia menyetor duit ke Bumi. Jadi duitnya nggak kemana-mana, duitnya ada di situ. Kalau kita beli saham Bumi, Pak Rahmat beli saham Bumi nih, ya, Anda keluar duit, tapi duitnya itu nggak masuk ke perusahaan, tapi duitnya itu masuk diterima oleh orang yang menjual saham Bumi ke Pak Rahmat. Ngerti nggak? Jadi duitnya bukan masuk ke perusahaan. Salim ini enggak, dia bukan beli Bumi dari pasar, tapi dia membeli saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan, sehingga yang menerima duitnya adalah perusahaan. Yang menerima duitnya adalah Bumi. Dan Bumi itu sekarang dipegang oleh dia. Jadi duit 15 triliun itu enggak kemana-mana, tetap dimiliki oleh dia sendiri. Paham ya? Nah jadi dari sini posisi kita enggak sama dengan grup Salim. Enggak sama. Gitu. Nah, jadi ada kan suka ngomong ya, Salim aja berani kok kita enggak. Ya kamu punya duit 15 triliun tidak? Kan gitu. Enggak bisa disamain, Pak. Jadi apa namanya, dan kita kan beli saham tuh duitnya enggak masuk ke perusahaan tapi ke orang lain. Ini Salim enggak, duitnya masuk ke situ gitu. Jadi duitnya tetap dipegang sama dia juga. Itu bedanya ya. Nah, tapi oke. Kan Salim ini bagus nih Pak Teguh, nggak sama kayak Bakri lah, nggak ada dia goreng-goreng saham, bayar utang. Berarti sekarang Bumi jadi bagus dong? Belum tentu, belum tentu. Ingat, Salim masuk ke Bumi, ini kan pasti untuk jangka panjang sekali, ya kan udah dipegang gitu, ya udah aman lah bukan untuk kita pegang cuma sebulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun. Dan kondisinya itu kan Bumi ini sebelum diambil grup Salim ini kan parah banget. Utangnya banyak, ekuitasnya negatif, dan seterusnya. Ya kan? Mungkin iya akan diperbaiki pelan-pelan nih sama grup Salim nih. Betul, akan diperbaiki pelan-pelan. Tapi itu akan perlu waktu. Jadi nggak bisa nanti tiba-tiba kuartal berikutnya atau apa utangnya langsung beres jadi nol, ya nggak bisa begitu. Itu akan perlu waktu. Nah dalam hal ini saya jadi ingat sama Aisyah. Pak Rahmat mungkin nggak tahu ya, tapi teman-teman yang lain pasti tahu ceritanya dulu Aisyah bagaimana. 3 pilar Sejahtera Food. Sama, dia juga bermasalah dan akhirnya bangkrut. Ya, bukan perusahaannya yang bangkrut, tapi ownernya. Jadi ownernya itu ditendang keluar. Ya. Dulu namanya Stefanus Joko Mogoginta. Pak Stefanus ini kemudian tidak lagi menjadi pemilik 3 pilar Aisyah. Ada pemilik baru namanya FKS Group, ya. FKS, bukan PKS, FKS Group. Dia menjadi pemilik baru, lalu kemudian laporan keuangannya Aisyah yang berantakan ini, yang utang di mana-mana segala macam diperbaiki sama dia. Tapi sampai hari ini, perusahaannya masih laba sih, tapi kecil banget labanya. Dan sahamnya ya nggak kemana-mana, masih di harga segituan aja. Coba cek Aisyah. Sebentar saya lihat ya. Jadi sahamnya udah nggak disuspend lagi memang karena sudah ada ganti kepemilikan, sudah beroperasi lagi dengan normal. Tapi dulu dia sempat pernah 500-an sekian disuspend dan hari ini dia masih di harga 197. Nah, jadi Pak Rahmat, kemarin itu ketika Bumi naik nih dari 50 perak sampai 200, itu memang karena digoreng sama bandarnya. Bukan kenaikan yang normal seperti yang dialami oleh saham-saham batubara yang lain. Dia naik itu karena memang dikerek, karena apa? Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara grup Bakri dengan grup Salim bahwa grup Salim akan masuk melalui mekanisme private placement pada harga Rp120 per lembar saham. Jadi harga sahamnya itu, kan gini, harga private placement itu berdasarkan peraturan dari Bursa Efek Indonesia harus sama dengan harga rata-rata saham yang bersangkutan selama 3 bulan terakhir.
Kalau harga sahamnya tetap di 50 perak, ya berarti private placement-nya juga di harga 50 perak. Nah itu Bakri nggak mau. Pengennya di harga 120, sepakatnya di harga segitu. Berarti sahamnya harus dikerek dulu kan, digoreng dulu sampai 200 kan. Sehingga rata-ratanya jadi 120 kan. Nah, sekarang private placement-nya sudah selesai, duitnya sudah masuk. Berarti masih ada alasan nggak untuk sahamnya digoreng naik lagi? Ya sudah tidak ada. Terus sekarang Salim udah ada di bumi. Bukan lagi Bakri, ada Bakri di situ masih ya, tapi yang majority PSP-nya, pemegang saham pengendalinya itu adalah Salim. Salim ada goreng-goreng saham nggak selama ini? Nggak ada. Ya dia fokus di perusahaannya aja. Jadi ya sudah, sahamnya kan sekarang kan di situ-situ aja. Nggak akan turun ke gocap memang, nggak akan. Karena sekarang memang kondisi perusahaannya atau prospeknya lah ya, prospeknya ke depan itu sudah lebih baik karena Salim secara GCG itu lebih baik memang dibanding Bakri. Tapi itu nggak serta-merta bikin sahamnya itu naik jadi segala macam. Karena ingat, dengan private placement ini juga jumlah saham beredar dari Bumi Resources itu mencapai entah berapa ratus miliar lembar, Pak. Banyak banget. Udah kayak Goto. Goto itu kan meskipun harga sahamnya cuma 200 perak, tapi market cap-nya dia hampir sama kayak Bank BCA. Kenapa? Karena jumlah sahamnya gede banget gitu. Saya sih khawatirnya nanti ada semacam reverse stock atau gimana. Tapi harusnya enggak sih ya. Tapi dengan jumlah saham sebanyak itu ya bakal susah dia naiknya. Jangan bayangin dia bakal naik seperti ITMG 40.000 gitu, enggak mungkin. Karena apa namanya, jumlah sahamnya itu tidak memungkinkan terlalu banyak gitu loh. Pada harga segini aja market cap-nya dia itu udah besar. Jadi enggak. Bumi mungkin kalaupun dia lebih baik prospeknya, tapi realisasinya itu akan butuh 1-2 tahun dari sekarang. Dalam jangka pendeknya kita lihat laporan keuangannya masih jelek, ya sudah. Dan dalam jangka yang lebih pendek lagi, karena sekarang sahamnya udah nggak digoreng-goreng, ya sudah. Dia mungkin akan di situ-situ aja, 100, 150, seperti itu. Cukup Pak Rahmat? Cukup. Terima kasih Pak. Ya lanjut ya.